seeing monsters. Dunia MotoGP kembali bergejolak pasca gelaran seri terakhir yang penuh drama. Bukan hanya aksi sengit di lintasan yang mencuri perhatian, tetapi juga rentetan peristiwa di luar trek yang menimbulkan tanda tanya besar dan intrik yang semakin memanas. Dari luapan emosi sang juara bertahan, hukuman kontroversial yang menimpa mantan kampiun, spekulasi transfer yang mengguncang, hingga kemunculan sensasional seorang rookie musim 2025 ini benar-benar menyajikan roller coaster emosi bagi para penggemar di seluruh dunia. Murka sang juara, Bagnaia tuntut perbaikan radikal dari Ducati usai hasil buruk. Francesco Bagnaia, sang mantan juara MotoGP, menunjukkan kekecewaannya yang mendalam setelah gagal meraih poin di seri terakhir. Hasil buruk tersebut yang ditandai dengan terjatuh di sprint race dan balapan utama memicu amarah Bagnaia. Ia tak hanya menyalahkan nasib sial, tetapi juga menyoroti adanya masalah teknis yang membuatnya terhenti di pit lane. Dengan nada frustrasi, Bagnaia secara terbuka menuntut adanya perbaikan radikal dari tim Ducati terhadap paket motor GP25 mereka. Ia menekankan bahwa akhir pekan tersebut adalah salah satu yang terburuk yang dialaminya sejak format sprint race diperkenalkan. Kegagalan total meraih poin ini jelas menjadi pukulan telak bagi ambisi Bagnaia untuk mempertahankan gelar juara dunia. Pernyataan belak-belakan Bagnaia mengindikasikan adanya tekanan internal yang signifikan di dalam tim Ducati. Sebagai juara bertahan, ekspektasi terhadap Bagnaia sangat tinggi, dan hasil di bawah standar kemenangan dianggap sebagai sebuah kemunduran. Tuntutan perbaikan radikal ini menunjukkan betapa seriusnya Bagnaia dalam menghadapi persaingan musim ini. Ia menyadari betul bahwa tanpa adanya peningkatan performa motor yang signifikan, akan sulit baginya untuk bersaing dengan para rivalnya. Kekecewaan Bagnaia ini menjadi sorotan utama di kalangan penggemar dan media MotoGP. Banyak yang menantikan respons dari Ducati terhadap tuntutan sang juara bertahan. Apakah pabrikan asal Italia tersebut akan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah yang dikeluhkan Bagnaia? Perkembangan ini tentu akan sangat mempengaruhi dinamika persaingan di seri-seri MotoGP mendatang. Kegagalan meraih poin di seri terakhir menjadi alarm bagi Bagnaia dan Ducati, dan mereka menyadari betul perlunya perubahan untuk kembali ke jalur kemenangan. Tekanan kini berada di pundak Ducati untuk membuktikan bahwa mereka mampu memberikan Bagnaia motor yang kompetitif untuk merebut kembali dominasinya di MotoGP. Nestapa Quartararo berlanjut, hukuman ganda menanti di Silverstone. Nasib malang seolah tak henti-hentinya menghantui Fabio Quartararo. Setelah performa Yamaha yang masih jauh dari harapan, kini mantan juara dunia itu harus menerima kenyataan pahit berupa hukuman ganda di seri berikutnya, MotoGP Inggris di Silverstone. Sanksi ini diberikan akibat insiden kontroversial dengan seorang marshal pasca balapan di seri sebelumnya. Quartararo dijatuhi penalti long lap ganda, sebuah hukuman yang tentu akan semakin mempersulit posisinya di balapan mendatang. Insiden dengan marshal tersebut menambah daftar panjang kesulitan yang dihadapi Quartararo. Ia tak hanya berjuang dengan motor Yamaha yang kurang kompetitif, tetapi juga harus menghadapi berbagai rintangan di luar lintasan. Hukuman ini tentu menjadi pukulan psikologis bagi Quartararo, yang tengah berusaha keras untuk kembali ke performa terbaiknya. Meskipun ia tetap berusaha mempertahankan optimisme, beban mental akibat hukuman ini pasti akan menjadi tantangan tersendiri di Silverstone. Masa depannya bersama Yamaha pun semakin dipertanyakan jika pabrikan Jepang tersebut tak kunjung menunjukkan perkembangan signifikan. Bom waktu Aprilia, Jorge Martin, siap angkat kaki? Kabar mengejutkan datang dari kubu Aprilia Racing. Jorge Martin, pebalap yang baru saja bergabung dengan tim asal Italia tersebut, dikabarkan berencana untuk mencari pelabuhan baru di akhir musim 2025. Keputusan ini diduga kuat dipicu oleh performa motor Aprilia RSGP yang belum mampu memenuhi ekspektasi Martin setelah ia memutuskan untuk meninggalkan Ducati. Sebagai pebalap yang dikenal dengan kecepatan dan ambisinya, Martin tak ingin membuang waktu dengan motor yang ia rasa tidak kompetitif untuk bersaing di papan atas.
Lebih lanjut, beredar kabar mengenai adanya klausul khusus dalam kontrak Martin yang memungkinkannya untuk hengkang jika ia tidak menjadi salah satu kandidat juara dunia setelah seri terakhir. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Martin dalam mengejar gelar juara dunia, dan ia tak ragu untuk mengambil langkah drastis jika merasa Aprilia tidak dapat mewujudkan ambisinya tersebut. Situasi ini tentu menjadi alarm bagi Aprilia. Mereka harus segera melakukan evaluasi dan berusaha meyakinkan Martin bahwa mereka memiliki potensi untuk bersaing di level tertinggi. Jika tidak, Aprilia berisiko kehilangan pebalap bertalenta seperti Martin di akhir musim ini. Sang fenomenal rookie pengganti Marquez banjir pujian. Di tengah berbagai drama dan ketidakpastian, muncul secercah harapan dan kejutan dari seorang rookie. Fermin Aldeguer yang dipercaya menggantikan posisi Marc Marquez tampil luar biasa di seri terakhir dengan meraih 2 podium sekaligus. Penampilan gemilang Aldeguer tak hanya mengejutkan banyak pihak, tetapi juga menuai pujian dari berbagai tokoh penting di dunia MotoGP, salah satunya adalah Dani Pedrosa. Legenda balap asal Spanyol itu tak ragu mengakui bakat dan potensi besar yang dimiliki Aldeguer. Keberhasilan Aldeguer membuktikan bahwa MotoGP tak pernah kekurangan talenta-talenta muda yang siap mengguncang peta persaingan. Debut impresifnya menjadi bukti bahwa ia memiliki mental juara dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Pujian dari seorang pebalap sekaliber Pedrosa tentu menjadi pengakuan yang sangat berharga bagi Aldeguer dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu rookie paling menjanjikan di musim ini. Penampilannya juga memberikan harapan baru bagi para penggemar bahwa masa depan MotoGP akan semakin menarik dengan kehadiran pebalap-pebalap muda berbakat seperti Aldeguer. Zarco di ambang impian, momentum kemenangan di Prancis, buka peluang promosi ke tim pabrikan Honda. Kemenangan sensasional Johan Zarco di MotoGP Prancis 2025 tak hanya mengakhiri penantian panjang publik tuan rumah selama 71 tahun, tetapi juga diyakini membuka lebar peluangnya untuk promosi ke tim pabrikan Honda musim depan. Pembalap LCR Honda Castrol ini tampil gemilang di balapan basah yang penuh drama di Le Mans, menjadi pembalap non-Ducati pertama yang meraih kemenangan musim ini sekaligus menghentikan dominasi Ducati yang telah berlangsung dalam 22 balapan terakhir. Zarco yang memulai balapan dari posisi ke-11 menunjukkan kecerdikan dan ketenangan dalam kondisi cuaca yang berubah-ubah. Keputusannya untuk tidak mengganti motor saat banyak pebalap lain masuk pit terbukti menjadi kunci kemenangannya. Ia mampu memimpin balapan dengan keunggulan yang cukup signifikan, bahkan hingga 19 detik dari Marc Marquez yang finish di posisi kedua. Kemenangan ini bukan hanya menjadi yang pertama bagi Zarco sejak MotoGP Australia 2023, tetapi juga kemenangan perdana bagi Honda sejak Alex Rins meraih podium tertinggi di Circuit of the Americas pada tahun 2023. Pencapaian bersejarah ini terjadi di momen yang krusial, di mana Zarco tengah melakukan negosiasi kontrak dengan Honda untuk musim 2026. Pembalap asal Prancis berusia 34 tahun ini sendiri tak menyembunyikan optimismenya terkait peluang promosi ke tim pabrikan. Ia menyatakan bahwa diskusi dengan Honda berjalan sangat baik bahkan sebelum kemenangan di Le Mans. Kemenangan ini tentu menjadi nilai tambah yang signifikan dalam negosiasinya. Zarco menegaskan komitmennya untuk tetap bersama Honda dan merasa sangat bahagia dengan cara kerja tim saat ini. Beberapa faktor mendukung potensi promosi Zarco. Pertama, performanya sebagai satu-satunya pembalap Honda yang tampil impresif musim ini, bahkan menjadi yang terbanyak mengumpulkan poin. Kedua, kontrak Luca Marini di tim pabrikan Honda akan berakhir pada akhir musim 2025, menciptakan kekosongan kursi. Ketiga, kemenangan di kandang sendiri ini menjadi bukti kapabilitas Zarco dalam menunggangi motor Honda, yang selama ini dianggap kurang kompetitif. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Honda. Mereka tentu akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk performa keseluruhan pebalap, potensi pengembangan tim, dan strategi jangka panjang. Namun, kemenangan emosional di Le Mans, di depan lebih dari 100.000 pendukung tuan rumah,
telah memberikan momentum yang sangat kuat bagi Johann Zarco untuk mewujudkan impiannya berseragam tim pabrikan Honda di musim 2026. Para penggemar MotoGP pun kini menantikan dengan antusias pengumuman resmi dari Honda terkait masa depan pembalap kebanggaan Prancis ini.